Ya, shalom semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pagi hari ini saya mengajak saudara semua yang boleh menyaksikan video ini untuk boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita dasari di dalam kitab Roma pasal kelima, ayat kelima sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, pagi hari ini tentu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma dalam satu konteks, yaitu hasil pembenaran. Nah, kita tahu bahwa manusia dibenarkan karena iman. Seperti kita menjumpai konteks di pasal yang keempat, bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Tentu kita adalah orang yang berbahagia, orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya, dan kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Dan seperti halnya Daud menyebut bahwa berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dan kita tahu bahwa Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat yang telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, tentu kita pasti ingat satu konsep, sebuah ajaran yang diajarkan Alkitab, yaitu predestinasi. Sebagian orang menolak dan sebagian orang menerima. Dan mungkin bagi saya sangat lucu ketika orang menolak konsep predestinasi atau penetapan sejak semula. Karena lucu sekali ketika kita bilang bahwa kita adalah umat pilihan, tapi kita menolak yang namanya predestinasi. Tentu manusia yang dibenarkan karena iman, seperti halnya Abraham, tentu kita tidak akan bisa menolak yang namanya predestinasi. Dan anugerah yang dimaksud di sini adalah anugerah keselamatan, bahwa anugerah tidak akan pernah menjadi anugerah kalau semua mendapat. Apa dasarnya untuk kita bermegah kalau pada akhirnya semua selamat? Mungkin bagi kita sebagian orang bahwa kasih Allah secara universal, bahwa kasih Allah akan dunia ini adalah bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat. Namun pada kenyataannya bahwa panggilan yang dinyatakan Allah banyak yang dipanggil melalui Injil, tetapi sedikit orang yang dipilih dalam konsep pilihan ini. Dan kita pada faktanya menjumpai bahwa panggilan hidup ini tidak lepas dari spirit dari Roh Kudus yang mampu menginsafkan kita dari dosa kita. Dalam satu ajaran Bapak Gereja yang bernama John Calvin atau Bapak Reformasi pernah mengatakan dalam satu konsep, yaitu tulip, di dalam total depravity, bahwa manusia ini mengalami sebuah kebejatan atau kerusakan yang tidak mampu merespons sebuah panggilan dari Allah. Maka dalam poin unconditional election atau pemilihan tanpa syarat dan irresistible grace, bahwa manusia tidak bisa menolak atau tidak bisa yang pada sebelumnya tidak bisa merespon panggilan Allah, mampu terkoneksi kembali dengan Allah.
Ya, anugerah yang tidak dapat ditolak, seperti halnya Yunus ketika lari dari panggilan hidupnya, ketika diutus Tuhan ke Niniwe yang berlari ke Tarsis. Yunus pada akhirnya tidak bisa keluar dari providensinya atau dari kedaulatan dari Allah. Nah, maka dari itu, pengharapan yang kita miliki ini tidak akan pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada setiap kita yang percaya. Dan kita percaya bahwa tidak mudah memang seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin ada orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita melalui Kristus dengan kematiannya ketika kita dalam keadaan berdosa. Dan kita percaya bahwa janji yang Tuhan janjikan di dalam keselamatan ini bukan janji yang murah. Tentu kita menghidupi satu panggilan hidup kita ini berdasarkan panggilan Kristus untuk siap sedia beritakan firman. Dan tentu bahwa bagaimana kita bisa mengetahui orang pilihan ketika kita bicara soal umat pilihan. Dan tentu maka Injil harus diberitakan supaya kita mengetahui orang pilihan. Nah, maka dari itu kita yakin bahwa manusia yang dibenarkan karena iman akan melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Karena bukan orang yang pada dasarnya mendengar tentang hukum Taurat, orang yang mendengar tentang Injil yang memperoleh sebuah salvation atau keselamatan, tetapi orang yang melakukan Injil itulah yang menerima sebuah keselamatan. Ya, kita harus bisa membedakan antara mendengar dan melakukan. Orang yang mendengar tanpa melakukan, pada hakikatnya kita mengetahui bahwa iman pada dasarnya akan timbul dalam hati. Dan pada dasarnya iman itu tidak akan menjadi berbuah ketika kita tidak pernah melakukan sebuah mengerjakan bagian keselamatan yang telah Allah anugerahkan dalam diri kita masing-masing. Maka kita akan bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian, yaitu perdamaian dengan Bapa di surga. Ya, hari ini tentu bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan boleh menjadi bagian untuk hidup kita sama-sama dibenarkan, dan hidup kita boleh diubahkan melalui kasih Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita mendengar bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pagi di minggu ini Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh diberkati dan hidup kami boleh diubahkan melalui rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Rahmat-Mu yang boleh pagi di hari ini Tuhan, boleh menghidupi panggilan kami Tuhan, boleh menghidupi keselamatan kami, untuk kami boleh mengerjakan. Dan kami rindu hidup kami untuk senantiasa melekat pada kasih Kristus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.